Oke, baiklah. Hari ini Ibu akan membahas tentang gelombang cahaya. Nah, gelombang cahaya seperti yang kita tahu, gelombang cahaya itu dia tergolong ke dalam gelombang transversal dan gelombang elektromagnetik. Di mana gelombang elektromagnetik ini adalah gelombang yang tidak memerlukan perantara untuk merambat. Begitu juga dengan gelombang cahaya, dia tidak memerlukan perantara untuk merambat. Ada beberapa sifat dari gelombang cahaya. Yang pertama, gelombang cahaya itu dapat dipantulkan atau mengalami refleksi. Apa buktinya? Itu kita bisa mengamati saat kita bercermin. Nah, pada saat kita bercermin, itu kita bisa melihat bayangan diri kita di dalam cermin. Nah, itulah buktinya cahaya dapat dipantulkan. Lalu cahaya dapat dibiaskan. Apa buktinya cahaya dapat dibiaskan? Itu seperti kita melihat dasar dari kolam renang. Nah, dasar kolam renang itu kalau kita lihat dari atas, itu sepertinya dangkal. Pas kita masuk, kolam renangnya ternyata tidak sedangkal yang kita lihat. Artinya, kenapa pembiasan ini bisa terjadi? Pembiasan terjadi itu karena adanya perbedaan medium saat cahaya tadi merambat. Contoh, kita mengamati kolam renang, dasar kolam renang. Kita sebagai perenang itu mengamatinya dari luar, dari mediumnya yaitu udara. Nah, sedangkan dasar kolam renang itu terletak ke dalam medium air. Jadi beda antara udara dengan air. Makanya cahayanya dibiaskan. Jadi seolah-olah kita melihat dasar dari kolam renang itu dangkal, dekat, tidak dalam. Tapi sebenarnya dasar kolam renangnya pas kita masuk ternyata dasar kolam renangnya dalam. Itu artinya cahaya tadi dapat dibiaskan. Selain itu, kalian juga bisa melihat atau mengamati pena yang dimasukkan ke dalam gelas berisi air, setengahnya berisi air. Kalau kita lihat itu seperti penanya tadi mematah atau memisah. Padahal yang terjadi tidak mematah atau tidak memisah. Karena itu terjadi ada perbedaan udara dengan air tadi, medium udara dengan air tadi. Lalu gelombang cahaya juga mengalami dispersi. Di mana kita bisa melihat peristiwa dispersi ini? Peristiwa dispersi dapat kita lihat saat terjadinya pelangi. Nah, yang namanya dispersi itu adalah penguraian atau penyebaran dari cahaya polikromatik. Nah, kenapa disebut cahaya polikromatik? Seperti yang Ibu contohkan tadi pelangi. Pelangi itu sebenarnya berasalnya dari cahaya putih atau cahaya matahari yang warnanya putih kita tangkap. Nah, tapi pada saat terjadi butiran-butiran air di udara, maka cahaya putih tadi dia menyebar atau diuraikan lagi menjadi cahaya atau sinar-sinar yang berwarna-warni, seperti ada warna merah, hijau, kuning, biru, ungu, dan lain sebagainya. Nah, itu tandanya si cahaya dia mengalami dispersi. Lalu gelombang cahaya juga mengalami interferensi. Apa itu interferensi? Interferensi itu adalah penggabungan dari dua buah sinar atau dari dua buah sumber cahaya yang melewati nanti suatu celah. Lalu selanjutnya gelombang cahaya ini juga mengalami difraksi. Nah, gelombang cahaya mengalami difraksi. Difraksi itu artinya pembelokan. Kita bisa lihat pada bagian dinding rumah kita, itu cahaya itu dapat dibelokkan kalau seandainya kita melihat ada dinding rumah kita yang mematah. Nah, itu cahayanya bisa dilenturkan atau dibelokkan. Nah, selanjutnya cahaya ini dapat mengalami polarisasi. Nah, polarisasi itu artinya pengkutuban dari sebagian besar penyerapan arah rambat cahaya atau bisa disebut sebagai penyerapan arah rambat cahaya. Nah, dari keenam sifat gelombang cahaya ini yang akan kita pelajari lebih lanjut yaitu interferensi, difraksi, dan polarisasi yang sesaat lagi akan Ibu ajarkan. Oke, baiklah kita lanjut ke interferensi cahaya. Nah, interferensi cahaya itu terjadi karena adanya penggabungan dua buah sinar di mana sinarnya itu harus koheren. Jadi interferensi cahaya ini terjadi karena ada dua buah sinar
yang koheren. Jadi dua buah sinar ini bergabung dengan syarat sinar ini harus koheren. Apa maksudnya koheren? Koheren ini maksudnya si sinar tadi atau cahaya tadi dia mempunyai frekuensi yang sama, mempunyai amplitudo yang sama, dan mempunyai beda fase yang tetap. Jadi ingat ya, jadi interferensi cahaya ini adalah penggabungan dua buah sinar atau dua buah cahaya di mana cahayanya harus koheren. Koheren itu maksudnya dia mempunyai amplitudo sama, frekuensi sama, dan beda fase yang tetap. Nah, kita bisa mengamati peristiwa interferensi cahaya dalam beberapa percobaan. Nah, ada nanti interferensi cahaya yang dinamakan dengan interferensi celah ganda atau interferensi yang. Ada lagi nanti yang dinamakan dengan interferensi selaput tipis. Dan ada lagi nanti namanya interferensi cincin Newton. Tapi yang akan kita pelajari hari ini adalah khusus interferensi celah ganda atau interferensi yang. Kenapa disebut sebagai interferensi celah ganda? Nah, dalam percobaan interferensi yang atau interferensi celah ganda ini, dia menggunakan dua buah celah atau celahnya ganda, celahnya dua. Nah, di mana kita menggunakan celah, jadi celah ini nanti akan disinari oleh sumber cahaya di sini, maka akan ada cahaya yang melewati celah ini, dua buah celah ini. Maka kan nanti dia cahayanya itu memisah. Setelah dia memasuki celah, maka cahayanya akan bergabung menjadi satu. Sehingga di depan celah itu kita letakkan layar, maka pada layar itu kita bisa mengamati pola gelap, pola terangnya. Jadi ada beberapa daerah yang gelap yang tidak disinari cahaya, ada daerah yang disinari cahaya atau itu yang disebut sebagai pola terang. Nah, jadi bisa kita amati seperti ini, ada pola gelap, pola terang, gelap, terang, gelap, terang, gelap, seperti itu seterusnya. Nah, nanti ada bagian cahaya yang sangat terang sekali, itu yang dinamakan dengan terang pusat. Jadi nanti ada cahaya yang sangat terang, terangnya yang paling terang, itu yang disebut dengan terang pusat. Terang pusat itulah yang dinamakan dengan terang 0, T0. Nah, lalu selain dari terang 0, nanti ada lagi terang selanjutnya yang kita lihat. Itu bisa kita anggap sebagai terang pertama setelah terang pusat, yang sedikit lebih redup daripada terang pusat. Nanti ada lagi terang 2, terang 3, 4, 5, dan seterusnya. Tergantung beberapa pola atau garis yang bisa kita amati pada layar. Nah, jadi kan tadi saya sudah jelaskan, Ibu sudah jelaskan bahwa interferensi celah ganda ini dia menggunakan dua buah celah. Nah, dua buah celah ini dia punya lebar. Lebarnya itu selebar D. Jadi lebar celah itu kita misalkan dengan D. Nah, di depan celah kita lihat layar untuk mengamati pola gelap terang. Jadi jarak antara celah ke layar itu dianggap sebagai L. Jadi jarak celah ke layar itu namanya L. Nah, pada interferensi celah ganda ini karena ada dua buah sinar, maka nanti antara dua buah sinar ini dia akan mempunyai jarak yang membentuk sudutnya sebesar theta. Nah, sehingga interferensi cahaya ini kita bisa rumuskan. Jadi untuk persamaan interferensi celah ganda itu kita bisa rumuskan dengan D dikali sin theta sama dengan N dikali lambda. Atau kita bisa rumuskan dengan D dikali delta Y per L sama dengan N dikali lambda. Jadi ada dua persamaan untuk interferensi celah ganda. Nah, sekarang kita lihat apa itu D. Tadi Ibu sudah jelaskan yang D itu adalah lebar celah. Nah, sin theta itu sudut deviasi yang dibentuk oleh dua buah sinar. Sedangkan N ini nanti kelipatan atau kita bisa cari orde gelap terangnya. Sedangkan lambda itu adalah panjang gelombang. Di sini ada delta Y. Delta Y itu adalah jarak antara garis gelap dan garis terang. Jadi itu namanya delta Y.
Jadi jarak antar pola atau antar garis gelap terang, terang-terang, gelap ke gelap itu dinamakan dengan delta Y. Nah, di sini mungkin kalian bertanya-tanya, kenapa bisa terjadi pola gelap dan pola terang? Nah, pola terang itu terjadi saat interferensinya bersifat maksimum atau interferensi maksimum yang bersifat konstruktif atau cahayanya saling membangun sehingga menghasilkan bayangan terang atau cahaya terang. Sedangkan pola gelap atau bagian yang gelap itu bisa terjadi atau terbentuk karena adanya interferensi minimum. Jadi interferensi minimum itu akan menghasilkan pola gelap. Nah, dia bersifat destruktif atau saling menghancurkan. Makanya terbentuk beberapa pola gelap yang bisa kita amati pada layar. Oke, jadi bisa dua persamaan ini kita tentukan nanti. Oke, kita lihat. Jadi yang D tadi adalah jarak antar celah, satuannya satuan panjang, bisa meter, sentimeter, atau nanti bisa saja dalam milimeter, tergantung satuannya. Kalau satuan internasionalnya meter. Delta Y jarak antar pola atau garis terang dan gelap. Tadi kan ada garis terang gelap, dia punya jarak. Nah, itu namanya delta Y. Lalu L itu adalah jarak antara celah ke layar, itu satuannya meter. Theta itu sudut deviasi, tadi sudah kita lihat theta di mana letaknya. Lambda itu adalah panjang gelombang dengan satuan meter. Nah, lalu N itu apa? Nah, N itu bisa dibilang sebagai kelipatan gelap terang atau terang ke terang atau gelap ke gelapnya. Cara menentukan nilai N-nya seperti ini. Jika kita kasih tahu dari terang ke terang terdekat, itu N-nya sama dengan 1. Gelap ke gelap terdekat, itu N-nya sama dengan 1 juga. Kalau terang ke gelap terdekat, itu berarti N-nya setengah. Nah, misal kita mau lihat di sini jarak atau dari terang ketiga ke terang pusat. Terang pusat itu kan T0. Nah, gimana cara kita menentukan N-nya? Kita lihat. Terang ketiga, ini terang ketiga. Oke. Terang ketiga ke terang pusat. Tadi kan Ibu sudah bilang, cara menghitungnya sama dengan garis bilangan seperti itu. Berarti dari terang ketiga ke terang kedua itu N-nya 1. Dari terang 2 ke terang 1 N-nya 1 lagi, ya kan? Jadi kelipatan 1 terus. Terang 1 ke terang 0 itu N-nya sama dengan 1. Berarti terang 3 ke terang pusat atau terang 0 itu N-nya sama dengan 3. Nah, begitu maksudnya. Paham ya? Nah, Ibu contohkan lagi. Misalkan kita mau ambil dari gelap kedua ke terang pusat. Misal gelap kedua ke terang pusat. Kita disuruh berapa menentukan N-nya. Gelap kedua ini dia di sini. Ini gelap kedua. Gelap kedua ke terang pusat. Coba kita lihat. Gelap kedua ke terang 1 itu kan N-nya setengah, ya kan? Nah, lalu terang 1 ke terang pusat itu N-nya sama dengan 1. Berarti gelap kedua ke terang pusat itu N-nya setengah tambah 1. 1 setengah atau 3/2. Paham ya? Oke, kita ulang lagi. Kita coba lagi yang lainnya. Nah, misal maunya dari terang 1 ke gelap 3. Nih gelap 3 di sini posisinya, terang 1 di sini. Berarti terang 1 dulu. Terang 1 ke terang 2 itu kan N-nya sama dengan 1. Lalu terang 2 ke gelap 3 itu kan N-nya setengah, juga 3,5. Jadi terang 1 ke gelap 2 itu sama dengan N-nya sama dengan 3/2. 1,5 atau 3/2, bukan 3,5 tadi ya, 3/2. Nah, lalu kalau mau coba lagi dari gelap 1 ke gelap 3, misal ini gelap 1 ke gelap 3. Gelap 1 ke gelap 2 N-nya 1. Gelap 1 ke gelap 3 N-nya juga 1. Berarti dari gelap 1 ke gelap ketiga itu N-nya sama dengan 2. Oke, kalau mau coba lagi dari gelap 1 ke gelap 3, kita misalkan gelap 1 ke terang 3, kita coba ya. Dari gelap 1 ke terang 3.
3. Kita tentukan, kita pakai N-nya berapa. Ini gelap 1 nih. Kita mau hitung ke terang 3. Hitung dulu, gelap 1 ke gelap 2 itu N-nya 1. Gelap 2 ke gelap 3 itu N-nya juga 1. Gelap 3 ke terang 3 itu N-nya setengah. Berarti N-nya 1 tambah 1, 2, 2 tambah setengah, 2 setengah. 2 setengah itu kan 5/2. Jadi seperti itu cara kita menghitung nilai N-nya. Ya, begitu cara kita menghitung nilai N-nya. Bu, bagaimana yang sebelah sini? Kita boleh pakai sebelah satu saja. Salah satu aja. Mau pakai yang di kanan aja atau mau pakai yang di kiri aja. Atau nanti kalau dia bikin atas bawah, cara penghitungannya boleh ke atas saja atau ke bawah aja. Jadi perwakilan salah satu saja. Bu, mungkin nggak ditanyanya terang 1 ke terang 1 yang di sini? Nggak mungkin, dia pasti pakainya sebelah-sebelah saja. Jadi paham ya, seperti itu cara kita menentukan nilai dari N-nya. Oke, kita lihat contoh soal yang pertama. Contoh soal yang pertama yaitu 2 buah celah sempit dengan jarak 1 mm sejauh 1 meter dari layar. Oke, berarti kita buatkan dulu yang dikasih taunya. Yang dikasih taunya yang pertama katanya 2 buah celah sempit dengan jarak 1 mm. Jadi jarak antara 2 celah. Berarti kan itu tadi namanya D ya. D-nya di sini sama dengan 1 mm. Ini kita ubah dulu ke meter. Jadi 1 mm itu kan 1 kali 10⁻³ meter. Lalu katanya sejauh 1 meter dari layar. Celah itu letaknya sejauh 1 meter dari layar. Berarti jarak antara celah ke layar. Berarti tadi yang namanya celah ke layar itu adalah L ya. Jadi jarak antara celah ke layar itu namanya L. L-nya adalah 1 meter. Jika cahaya merah dengan panjang gelombang 6.500 angstrom, jadi panjang gelombang di sana katanya 6.500 angstrom, berarti lambdanya katanya 6.500 angstrom. Nah, angstrom itu berapa sih? Ingat ya, 1 angstrom itu sama dengan 1 kali 10⁻⁻10 meter. Jadi kalau 6.500 angstrom berarti 6.500 kali 10⁻⁻10 meter, gitu kan? Nah, atau kita boleh bikin yang 6.500 kali 10⁻⁻10 itu kan sama dengan 65 kali 10⁻⁸ meter. Jadi pangkat min 8 meter. Ya. Oke, jadi ini lambdanya kita ubah ke meter dulu. Dilewati pada 2 buah celah, tentukanlah. Jadi dia minta kita menentukan. Jadi yang ditanya, yang A itu adalah jarak antara garis gelap kelima dengan terang pusat. Berarti jarak antara garis gelap terang gelap, gelap ke gelap, terang ke terang. Nah, jarak antar pola itu maksudnya, atau jarak antar garis yang diamati pada layar. Itu yang dinamakan dengan delta Y. Delta Y-nya berapa? Tapi dengan syarat garis gelap kelima, berarti gelap kelima ke terang pusat, gitu kan? G5 ke terang pusat. Itu ditanyakan yang A. Yang B, yang ditanyakannya adalah berapakah jarak antara garis lagi? Berarti itu delta Y-nya berapa, tapi garis terang ketiga ke terang pusat. Terang ketiga ke terang pusat. T3 ke T0-nya berapa? Yang C yang ditanyanya berapa delta Y-nya dari jarak antara dua garis terang berdekatan. Jarak 2 garis terang berdekatan. Terang dekat yang berdekatan. Nah, itu yang akan kita tentukan. Oke, sekarang kita mulai dulu mencari yang A ya. Oke, kita mulai cari yang A. Yang A tadi yang ditanyakannya berapa delta Y-nya dari gelap kelima. Delta Y-nya berapa dari gelap kelima ke terang pusat, ke T0-nya. Oke, bagaimana caranya? Dia akan interferensi celah ganda. Dia menggunakan 2 buah celah tadi kan, berarti interferensi celah ganda. Apa persamaan interferensi celah ganda yang ada delta Y-nya? Kan tadi ada D sin theta sama dengan N kali lambda, yaitu
Setelah itu D kali delta Y per L sama dengan N kali lambda. Yang ada delta Y, ada D, ada L, ada lambda. Berarti pakainya yang D dikali delta Y per L sama dengan N dikali lambda. Begitu kan? Nah, sekarang D-nya sudah ada nih di soal. L-nya juga sudah ada di soal. Lalu lambdanya juga sudah ada di soal. Sekarang kita tinggal menentukan berapa N-nya dan delta Y-nya. Untuk kita tentukan N-nya dari gelap kelima ke terang pusat, kita boleh gambarkan dulu. Kita mau dari gelap kelima ke terang pusat. Oke, berarti di sini terang pusat. Terang pusat itu ada gelap 1, terang 1, gelap 2, terang 2, gelap 3, terang 3, gelap 4, terang 4, gelap 5. Di sini baru terang 5. Dia kan yang dimintanya sampai gelap 5. Berarti gelap 5 ke gelap 4 itu N-nya 1. Gelap 4 ke gelap 3 N-nya 1 lagi. Gelap 3 ke gelap 2 juga N-nya sama dengan 1. Gelap 2 ke gelap 1 N-nya sama dengan 1. Kan Ibu sudah bilang gelap ke gelap yang dekat itu N-nya 1. Gelap terdekat itu N-nya 1. Terang ke terang terdekat itu N-nya juga 1. Sedangkan terang gelap sepertinya terang gelap, gelap terang itu N-nya setengah. Berarti sekarang dimintanya dari gelap 5 sampai ke gelap 1, 1, 2, 3, 4. Itu 4 N-nya, ya kan? Nah, dari gelap 1 ke terang pusat itu kan setengah. Kan dia gelap terang terdekat, itu kan setengah N-nya. Berarti untuk dari gelap kelima ke terang pusat, N-nya sama dengan 1 tambah 1, 2, tambah 1, 3, tambah 1, 4. 4 tambah setengah berarti 4 setengah. 4 setengah itu kan boleh kita bikin 9 per 2. Nah, dapat N-nya. Kita sudah tentukan berapa nilai N-nya. Sekarang kita masukkan angkanya. Berarti D-nya 1 mm yang udah diubah tadi. 1 kali 10 pangkat min 3 kali delta Y. Delta Y-nya 65 kali 10 pangkat min 8 sama dengan N. N-nya kita masukkan di sini 9 per 2. Oh ya, per L-nya lupa. L-nya tadi 1 ya. 1. Lalu di sini N-nya kan 9 per 2 dikali lambda. Ini lambdanya. Lambdanya, sorry, ini delta Y ya. Delta Y sama dengan lambdanya yang 65 kali 10 pangkat min 8. Oke, kita bisa kalikan. Ini ada 1 dan 1 kita bisa coret. Tinggal 2 dengan 65 di sini tinggal berapa nih? 32,5 ya. 32,5. Berarti ini 10 pangkat min 3 kali delta Y sama dengan 9 dikali 32,5 kali 10 pangkat min 8. 2,5 itu kan jadinya hasilnya 292,5 kali 10 pangkat min 8. Berarti ini sama dengan 10 pangkat min 3 kali delta Y. Berarti untuk menentukan delta Y-nya, yang mana bagi yang mana nih? Ini ya. 292,5 kali 10 pangkat min 8 per 10 pangkat min 3. Oke, berarti berapa itu jawabannya? Ini dihapus dulu ya. Jawabannya berapa? 292,5 kali 10 pangkat, ini naik ke atas, 10 pangkat min 5 meter. Jadi itulah delta Y-nya, jarak antara gelap kelima ke terang pusat. Oke, selesai soal yang A. Kita lihat soal yang B. Boleh diamati sebentar? Oke. Kita lihat soal yang B. Nah, untuk soal yang B tadi yang ditanyakan yang B tadi adalah jarak dari terang 3 ke terang pusat. Jadi yang B-nya berapakah delta Y-nya dari terang ketiga ke terang pusat? Ke T0-nya berapa? Ke terang pusatnya berapa? Oke.
Kita perhatikan lagi. Berarti sama dengan tadi, kita pakai persamaan D dikali delta Y per L sama dengan N dikali lambda. Nah, sekarang kita ingin menentukan nih nilai dari terang 3 ke terang pusatnya. Berarti kan kita bisa bikin nih terang pusat, terang 1, setelah terang 1 terang 2, setelah itu terang 3. Ini ada garis gelapnya. Oke, berarti terang 1 ke terang pusat ke terang 1 N-nya 1. Terang 2 ke terang 1 N-nya 1. Terang 2 ke terang 3 itu N-nya juga 1. Berarti untuk terang 3 ke terang pusat N-nya sama dengan berapa? N-nya sama dengan 3. Nah, kita tinggal masukkan nih. Kita tinggal masukkan D-nya kan tadi 1 kali 10 pangkat min 3 dikali delta Y ditanya per L-nya 1 meter sama dengan N-nya 3 dikali lambdanya 65 kali 10 pangkat min 8. Oke, nah berarti ini satunya kita boleh coret nih. Satunya boleh coret. Ini tinggal 10 pangkat min 3 kali delta Y sama dengan 65 dikalikan dengan 3 itu 195. 195 kali 10 pangkat min 8. Berarti delta Y-nya sama dengan 195 kali 10 pangkat min 8 dibagi dengan 10 pangkat min 3. Jadi 10 pangkat min 3 seperti itu. Ya. Berarti hasil pembagiannya 195 kali 10 pangkat min 5 meter delta Y-nya. Pahamkah? Boleh diamati dulu sebentar sebelum kita masuk ke soal yang C-nya. Oh, soal yang C itu gelap pertama ke terang kedua ya. Oke. Yang C tadi boleh dilihat lagi soalnya, mungkin Ibu di sini salah bikin tadi pertanyaannya. Yang C yang terang terdekat atau yang bagaimana ya tadi ya? Gelap pertama sampai terang kedua ya. Gelap pertama ke gelap 2. Sedangkan yang D apa tadi? Yang D-nya delta Y-nya kan dari 2 garis terang terdekat. Terang terdekat. Gitu ya tadi ya. Oke. Oke, sekarang kita jawab nih yang C. Yang C berapakah delta Y-nya? Ditanyakan berapa dari gelap pertama ke gelap kedua. Gelap kedua. Oke, sama dengan tadi. Kita pakai persamaannya yang D dikali delta Y per L sama dengan N dikali lambda. Nah, berarti kita D-nya sudah ada, L sudah ada, lambdanya sudah ada, delta Y ditanya, N-nya kita tentukan dulu nih. Dia kan dimintanya dari gelap pertama ke ke terang kedua. Terang 2 T2 ya. Ini ke terang kedua. Oke, berarti ini kan tadi gelap 1. Langsung aja dari gelap 1 nggak masalah, nanti diurutkan aja. Setelah gelap 1 kan itu nanti terang 1 ya. Terang 1, gelap 2, baru terang 2 gitu kan. Nah, berarti antara gelap 1 dulu ke gelap 2 itu kan N-nya 1. Dari gelap 2 ke terang 2 kan N-nya setengah. Berarti dari gelap 1 ke terang 2 N-nya berapa? Nah, N-nya sama dengan 1,5 atau 3/2. Pahamkah? Bisa ya, bisa dong. Nah, oke. Berarti ini D-nya, D itu kan 1 kali 10 pangkat min 3 kali delta Y per L. L-nya kan 1 meter. Sama dengan N. N-nya tadi kita dapat 3/2. Dikali lambda. Lambdanya berapa itu? 65 kali 10 pangkat min 8. Oke, ini kita bisa sederhanakan dulu. Ini kita bisa sederhanakan
Yang ini 2, di sini 65. Ini sama-sama kita bagi 2, dapatnya di sini 32,5. Lalu ini di sini 1, ini 1. Jadi sederhanakan dulu. Oke, berarti tadi ini sama dengan berapa nih? Ini. Yang ini kan 10 pangkat min 3 kali delta Y sama dengan 3 kali 32,5 kan itu 97,5 kali 10 pangkat min 8. Berarti delta Y-nya sama dengan 97,5 kali 10 pangkat min 8 per 10 pangkat min 3. Berarti dapatnya ini berapa? 97,5 kali 10 pangkat min 5. Ini satuannya meter. Oke, pahamkah? Semoga paham ya. Jadi harus rajin-rajin belajar online-nya. Nah, selanjutnya kita mau cari yang mana ini? Yang D. Nanti coba dilihat lagi ya pertanyaannya, menyesuaikan aja nanti. Berarti yang D kan delta Y-nya yang diminta jarak dari terang terdekat, ya kan? Ini terang terdekat. Kalau kita ambil terang terdekatnya berapa? Nah, oke. Coba kita perhatikan lagi untuk terang terdekat. Kita cari yang terang terdekat lagi. Untuk yang D. Delta Y-nya berapa? Dari terang, 2 terang terdekat. Nah, mana sih yang disebut sebagai 2 buah terang terdekat? Misalkan kita kan punya tadi T0, T1, T2, T3, dan sebagainya. Berarti dari terang 0 ke terang 1 itu yang namanya terang terdekat. Terang 1 ke terang 2 itu terang terdekat. Tapi terang 0, terang pusat ke terang 2 itu bukan terang terdekat namanya. Terang 2 ke terang 3 itu terang terdekat. Berarti kita ambil salah satu aja. Misalkan lah dari terang pusat ke terang 1 itu N-nya berapa? Jarak 2 buah terang terdekat kan N-nya sama dengan 1 ya. Nah, berarti tinggal kita masukkan aja dia ke rumus tadi. Kita masukkan dia ke persamaan. Persamaannya gimana tadi? D dikali delta Y per L sama dengan N dikali lambda. D-nya kita masukkan 1 kali 10 pangkat min 3 kali delta Y per L-nya 1 meter, N-nya 1, lambdanya kita masukkan 65 kali 10 pangkat min 8. Oke, nah berarti ini boleh dicoret. Ini boleh dicoret. Nah, kita dapatnya di sini 10 pangkat min 3 kali delta Y sama dengan 65 kali 10 pangkat min 8. Berarti delta Y-nya sama dengan 65 kali 10 pangkat min 8 dibagi dengan 10 pangkat min 3. Jadinya 65 kali 10 pangkat min 5. Satuannya dalam meter. Oke, berikutnya nanti soal-soal interferensi selanjutnya itu Ibu lanjut ke video berikutnya. Terima kasih. Selamat belajar. Oke, baiklah kita lanjutkan pelajaran kita pada hari ini tentang bagaimana cara menentukan jumlah garis atau pola yang dapat diamati pada layar saat kita melakukan percobaan celah ganda, interferensi celah ganda atau interferensi yang. Nah, cara menentukannya bisa dengan manual, dihitung manual, atau kita hitung dengan menggunakan rumus. Nah, untuk kalau kita menghitungnya dengan menggunakan rumus atau suatu persamaan, maka jumlah garis terang atau sigma T-nya kita bisa hitung dengan sigma T sama dengan 2N tambah 1. 2N tambah 1. Untuk jumlah garis gelapnya kita bisa hitung sigma G sama dengan 2 kali N. Nah, contoh begini. Tentukan jumlah garis terang yang dapat diamati pada layar dari terang pusat ke terang ketiga. Nah, untuk terang pusat ke terang 3 itu N-nya sama dengan berapa? Kita hitung dulu ya. Terang pusat sampai ke terang 3. Terang pusat ke terang 1, 1 N-nya. Terang 1 ke terang 2, 2 N-nya. Terang 2 ke terang 3, 3 N-nya. Oke, berarti ada 3 dari terang pusat sampai terang 3 itu N-nya adalah 3.
Nah, sekarang untuk menentukan jumlah garis terangnya, kita tentukan dengan rumus kan. Berarti sigma T sama dengan 2N tambah 1. Kalau kita hitung manual, kita bisa hitung aja langsung jumlah garis terangnya. Berarti 1, 2, 3, 4. Ingat, menghitung jumlah garis terang harus sama besar. Kita ambil sebelah kanan terang pusat dengan sebelah kiri pola yang berada di bagian terang pusatnya. Jadi harus sama besar kita ambil. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 buah jumlah garis terang dari terang pusat sampai ke terang 3. Nah, kita buktikan dengan rumus. Berarti 2. N-nya kan tadi dari terang pusat sampai ke terang 3 adalah 3 ya. 2 kali 3 tambah 1. 2 kali 3 kan 6. 6 tambah 1 berarti 7. Jadi sama dengan yang kita hitung secara manual. Oke. Kita lihat contoh soalnya. Cahaya dengan panjang gelombang 5000 angstrom. Berarti kita bisa bikin diketahui diketnya panjang gelombang kan lambangnya lambda. Berarti panjang gelombangnya di situ adalah 5000 angstrom katanya. Datang pada celah ganda yang jaraknya 0,2 mm. Berarti jarak antar celah. Jarak antar celah itulah yang dinamakan dengan D. D-nya 0,2 mm. Pola yang terjadi dapat diamati pada layar yang jaraknya 1 meter dari celah ganda. Nah, berarti ini maksudnya jarak antara layar ke celah atau jarak celah ke layar. Berarti itu yang dikasih tahu adalah L-nya. Oke, L-nya 1 meter. Jarak dari terang pusat ke terang paling pinggir pada layar adalah 2,5 cm. Nah, di sini maksudnya dari terang pusat ke terang yang paling pinggir itu apa? Nah, jadi terang yang paling pinggir itu maksudnya ada terang kesekiannya. Jadi kita nggak tahu itu terang keberapa. Nah, anggap aja jarak antar pola. Pola terang ke terang ke gelap atau gelap ke terang, atau gelap ke gelap, itu kan yang dinamakan dengan delta Y. Nah, berarti ini jarak dari terang pusat ke terang kesekian. Nah, berarti itu kan jarak antar pola. Jarak antar pola itu yang delta Y yang 2,5 cm. Berarti kita ubah dulu satuannya ke satuan internasional. 5000 angstrom kita ubah ke meter. 1 angstrom itu sama dengan 1 kali 10 pangkat min 10 meter. Berarti 5000 angstrom sama dengan 5000 kali 10 pangkat min 10 atau 5 kali 10 pangkat min 7 meter. 0,2 mm itu kita ubah juga ke meter. Berarti kan 0,2 kali 10 pangkat min 3 ya. Atau 2 kali 10 pangkat min 4 meter. 1 meter udah. Delta Y sama dengan 2,5 cm. Nah, 2,5 cm ini jadikan ke meter. Berarti 2,5 kali 10 pangkat min 2 meter. Yang ditanyakannya, berapakah jumlah garis terangnya? Oke. Jumlah garis terang yang dapat diamati pada layar. Berarti yang ditanyakan sigma T. Untuk menentukan sigma T gimana tadi? 2N tambah 1. Nah, sedangkan di sini N-nya kita nggak tahu berapa. Kenapa? Karena kita nggak tahu dari terang mana ke terang yang mana. Ya kan? Kita tidak tahu. Berarti kita harus cari tahu dulu berapa nilai N-nya. Caranya gimana? Pakai persamaan dari interferensi tadi. Oke, cari dulu pakai persamaan interferensi. Kan kita punya persamaannya D dikali delta Y per L sama dengan N dikali lambda. Nah, berarti D-nya kita masukkan. D-nya masukkan 0,2 atau 2 kali 10 pangkat min 4. Delta Y-nya masukkan 2,5 kali 10 pangkat min 2. Lalu L-nya masukkan 1 meter, N-nya kita cari dulu. Oke, berarti D dikali delta Y. Oke, delta Y-nya kan 2,5 ya. D-nya tadi 2 kali 10 pangkat min 4 kali delta Y-nya
2,5 kali 10 pangkat min 2 per L-nya 1 meter sama dengan N. N-nya kita cari dulu dikali lambda. Lambdanya 5 kali 10 pangkat min 7. Oke, kita bisa cari ini. Berarti 2 kali 2,5 itu kan 5 ya. 5 kali 10 min 4 min 2. 10 pangkat min 4 kali 10 pangkat min 2. Pangkatnya kita jumlahkan. Jadinya 10 pangkat min 6 ya. Sama dengan N dikali 5 kali 10 pangkat min 7. Berarti kita harus cari dulu nih nilai N-nya. Berarti N-nya berapa? N-nya kan kita tinggal bagi 5 kali 10 pangkat min 6 per 5 kali 10 pangkat min 7. Oke, 5 kali 10 pangkat min 6 bagi 5 kali 10 pangkat min 7. Itu berapa jumlahnya coba? Ini 5 dibagi 5, ini bisa disederhanakan. 10 pangkat min 6 bagi 10 pangkat min 7, ini kan naik ke atas. Berarti ini dapatnya adalah 10 ya. Jadi N-nya 10. Baru kita bisa cari jumlah garis terangnya. Oke, ini kita hapus dulu. Baru kita bisa cari jumlah garis terangnya berapa. Dengan persamaan apa tadi? Sigma T sama dengan 2N tambah 1. Berarti 2. N-nya kan kita udah dapat nih. N-nya kita dapatnya 10 tambah 1. Berarti 20 tambah 1, 21 garis terang. Oke, gitu cara menentukan jumlah garis terangnya. Oke, kita lanjut soal yang ketiga. Perhatikan gambar berikut. Nah, sekarang kita dikasih gambarnya, soalnya berupa gambar. Oke, di sini dikasih tahu lagi jarak dari terang pusat ke terang 2 itu adalah sekitar 10 mm. Oke. Nah, kita dikasih gambar di sini. Yang ditanyakan berapakah panjang gelombang yang digunakan. Nah, berarti pada gambar kita harus tahu apa aja yang dikasih tahunya. Nah, untuk bikin diketahui, berarti di sini ada 1 mm. 1 mm berarti ini ada 2 buah celah, jaraknya 1 mm. Berarti itu maksudnya jarak antar celah. Jarak antar celah kan lambangnya D. D-nya 1 mm. Lalu ini ada celahnya, ini layarnya. Dari celah ke layar itu jaraknya 2 meter. Dari celah ke layar, jarak celah ke layar, berarti itu L. L-nya 2 meter. Nah, sekarang dari terang pusat ke terang kedua, itu jaraknya 10 mm. Terang pusat ke terang 2, itu kan jarak antar pola. Jarak antar pola atau jarak antar garis gelap terang, terang gelap, gelap ke gelap, itu kan yang dinamakan dengan delta Y-nya. Delta Y-nya di sana adalah 10 mm. Nah, yang ditanya adalah berapakah berapakah panjang gelombang yang digunakan atau lambdanya. Nah, berarti untuk menentukan lambda ada delta Y, ada L, ada D. Berarti kita bisa gunakan persamaan interferensi. Untuk persamaan interferensi kan D dikali delta Y sama dengan per L sama dengan N dikali lambda. Gitu ya. Nah, oke, sekarang kita cari dulu. Kita boleh hapus gambarnya ya. Kita hapus karena kita udah bikin diketahuinya. Oke. Berarti kita pakai persamaan D sama dengan delta Y per L. Delta Y-nya yaitu 10 mm. Ini kita ubah dia ke meter. Berarti 10 kali 10 pangkat min 3 meter. Ini 1 mm 1 kali 10 pangkat min 3 meter. Masukkan delta Y-nya 10
kali 10 pangkat min 3 per L. L-nya 2 meter sama dengan N. Tadi kan N-nya dikali lambda. N-nya kan tadi dari terang pusat ke terang 2 kan dikasih batasan tadi. Katanya tadi terang pusat ke terang 2. Berarti itu N-nya terang pusat ke terang 2. Berapa N-nya? Dari terang pusat ke terang 2. Kalau kita gambarkan N-nya sama dengan 2. Jadi N-nya sama dengan 2. Caranya gimana? Seperti biasa. Terang pusat, terang 1, terang 2. Ini kan ada gelap 1, ada gelap 2. Berarti terang pusat ke terang 1 N-nya 1. Terang 1 ke terang 2 N-nya 1 juga. Berarti dari terang pusat ke terang 2 N-nya sama dengan 2. Jadi masukkan N-nya di sini sama dengan 2 dikali dengan lambdanya. Lambdanya ditanya ya. Dikali lambda. Oh, ini D-nya dikasih tahu. D-nya 1 kali 10 pangkat min 3. Oke. Nah, di kiri ada 2, di kanan ada 2, itu tidak boleh dicoret ya, tapi hukumnya adalah kali silang. Berarti ini 1 kali 10, 10 kali 10 pangkat min 3 kali 10 pangkat min 3, berarti 10 pangkat min 6. Sama dengan 4 dikali lambda. Nah, berarti untuk menentukan lambdanya, caranya 10 kali 10 pangkat min 6 per 4. 10 per 4 itu kan 2,5 ya. 2,5 kali 10 pangkat min 6. Ini satuannya dalam meter. Atau kita mau ubah ke angstrom juga boleh. Kalau mau ubah ke angstrom tinggal kita kalikan 10 pangkat 10 ya. Jadi 1 meter itu sama dengan 10 pangkat 10 angstrom. Gitu ya. Jadi kalau ubah meter ke angstrom tinggal kali 10 pangkat 10. Berarti 2,5 kali 10 pangkat min 6 kali 10 pangkat 10 angstrom. Jadinya itu 2,5 kali 10 pangkat min 6 kali 10 pangkat 10. Berarti 10 pangkat 4 angstrom. Berarti ini bisa dapatnya sekitar 2500 angstrom panjang gelombang yang digunakan. Oke. Semoga bisa dimengerti untuk contoh soal yang terakhir dari interferensi yang kita akan masuk ke difraksi celah ganda. Oke, kita lanjutkan pembahasan kita tentang difraksi celah tunggal. Nah, yang namanya difraksi itu adalah pembelokan arah rambat cahaya. Nah, peristiwa difraksi kita bisa amati melalui percobaan difraksi celah tunggal dan difraksi kisi. Jadi kita masuk dulu ke difraksi celah tunggal, setelah itu baru nanti kita masuk ke difraksi kisi. Nah, untuk difraksi celah tunggal, di sini kita menggunakan celahnya adalah celah tunggal, hanya satu buah celah saja. Lalu di depan celah itu kita letakkan layar seperti biasa, lalu disinari oleh cahaya atau sinar. Maka pada layar kita bisa mengamati pola gelap terang yang terjadi pada layar. Nah, ada yang dinamakan dengan di sini terang pusat, terang 1, dan ada lagi yang dinamakan dengan gelap 1, gelap 1. Kebetulan ini gambarnya kan terbatas. Nah, pada difraksi celah tunggal itu kita menggunakan satu celah saja. Berarti tidak ada lagi yang namanya D itu adalah jarak antar celah, tapi sekarang D itu adalah lebar celahnya. Nah, jarak antara celah ke layar itu tetap namanya L. Jarak antar pola gelap ke terang pusat, jadi pola atau garis gelap ke terang pusat, nah itulah yang dinamakan dengan Y.
gelap kedua ke terang pusat, gelap satu ke terang pusat, gelap tiga ke terang pusat, itulah yang dinamakan dengan Y. Atau terang satu ke terang pusat, terang dua ke terang pusat, itu dinamakan dengan Y. Tapi sayangnya pada difraksi kisi celah tunggal ini, karena celahnya itu cukup lebar, maka terang pusatnya itu lebih lebar lagi jaraknya. Kita bisa melihat terang pusat sangat jelas sekali. Nah, sehingga garis terang berikutnya itu tidak terlihat. Biasanya kita tidak bisa membedakan garis terang selanjutnya dengan garis gelap karena jaraknya itu sangat dekat, perbedaannya sangat tipis sekali. Jadi pada difraksi celah tunggal ini biasanya kita hanya menghitung jarak antar pola gelapnya saja. Ya, meskipun nanti di tempat-tempat lain dia memaksakan untuk menghitung jarak terangnya, tapi sebenarnya secara praktikum itu pola terangnya hampir tidak bisa kita hitung jaraknya ke terang pusat pada difraksi celah tunggal. Oke, jadi di sini saya hanya mengambil untuk pola gelapnya saja ya, sesuai dengan praktikum. Untuk pola gelap, persamaan difraksi celah tunggal itu kita bisa menggunakan persamaannya hampir sama juga dengan persamaan interferensi. Tapi kan interferensi bisa kita cari pola terang antar pola terang kesekian dengan gelap kesekian. Tapi untuk difraksi kisi tidak ya. Untuk persamaan difraksi kisi celah tunggal bisa kita tentukan dengan D sin theta sama dengan N dikali lambda, atau D dikali Y per L sama dengan N dikali lambda. Nah, N di sini tidak sama cara menghitungnya dengan N yang di interferensi celah ganda. Nah, N yang di sini maksudnya adalah orde. Orde gelapnya berapa? Nah, orde gelap itu kita mulai dari 1, 2, 3, dan seterusnya. Maksudnya orde gelap itu apa? Misal, dari terang pusat ke gelap 1, berarti dari terang pusat ke gelap 1. Di sini ya. Misal dari terang pusat ke gelap 1. Nah, ini ordenya kan terang pusat ke gelap 1, berarti ordenya ini adalah 1, N-nya sama dengan 1. Kalau dari terang pusat ke gelap 2, berarti ordenya 2. Terang pusat ke gelap 3, berarti ordenya sama dengan 3. Begitu seterusnya. Jadi N di sini adalah orde dari gelapnya, ya, orde gelapnya. Y di sini jarak antar garis gelap ke terang pusat. Tadi sudah dijelaskan. Lambda berarti itu panjang gelombangnya, dan L itu jarak antar celah ke layar. Oke, begitulah untuk difraksi celah tunggal. Oke, kita lanjut. Untuk contoh soal difraksi celah tunggal. Kadang difraksi celah tunggal ini juga disebut dengan interferensi celah tunggal. Nah, seberkas cahaya melewati celah tunggal menghasilkan difraksi minimum. Difraksi minimum ini maksudnya adalah difraksi yang menghasilkan pola gelap atau garis gelap. Itu yang dimaksud dengan difraksi minimum. Orde ketiga berarti yang dikasih tahu difraksi minimum orde ketiga, berarti N-nya sama dengan 3. Dengan sudut deviasi 30 derajat. Sudut deviasi kan lambangnya adalah theta. Theta-nya 30 derajat. Jika cahaya yang digunakan mempunyai panjang gelombang 6000 angstrom, berarti lambdanya adalah 6000 angstrom. Tentukan lebar celahnya. Berarti yang ditanya adalah lebar celah. Lebar celah berarti itu kan yang dimaksudnya adalah nilai D-nya. Berarti untuk mencari nilai D, kita pakai persamaan difraksi tadi. Nah, untuk persamaan difraksi dan interferensi sebenarnya hampir sama ya. Berarti D, karena di sini ada sudut deviasi, kita pakai yang ada sin theta-nya. D sin theta sama dengan N dikali lambda. Di sini N-nya kita udah dikasih tahu orde-nya orde berapa. Berarti D ditanya sin theta itu sin 30 sama dengan N-nya 3, lambdanya 6000 angstrom, kita ubah ke meter. Berarti 6 kali 10 pangkat min 7 meter kali 6 kali 10 pangkat min 7 meter.
Berarti sin 30 itu kan sama dengan setengah. Sama dengan 18 kali 10 pangkat min 7. Berarti ini dikali silang ya. Berarti D sama dengan 36 kali 10 pangkat min 7 dengan satuan meter. Jadi begitulah lebar celahnya. Sebenarnya variasi soalnya begini-begini aja. Yang dihasilkan itu selalu difraksi minimum. Itu untuk difraksi celah tunggal. Kenapa yang dihasilkan difraksi minimum atau pola gelap, atau hanya pola gelap yang dapat kita hitung berapa jaraknya ke terang pusat? Karena lebar celahnya itu sangat lebar. Jadi cahaya terangnya itu merambat lebih lebar lagi. Jadi untuk terang berikutnya kita tidak bisa amati. Itu alasannya. Oke, sekian video kita. Nanti kita lanjut lagi di next videonya, kita lanjut tentang difraksi kisi. Oke. Baiklah, Ibu lanjut pelajaran kita tentang difraksi kisi. Jadi ini masih tentang difraksi cahaya. Salah satu percobaannya difraksi celah tunggal dan difraksi kisi. Sebelumnya kita sudah belajar tentang difraksi celah tunggal. Sekarang kita lanjut ke difraksi kisi. Nah, apa yang membedakan antara difraksi celah tunggal dengan difraksi kisi? Untuk difraksi celah tunggal, dia hanya menggunakan satu buah celah yang lebarnya selebar D. Difraksi kisi, dia menggunakan juga sebuah celah, tetapi pada celah yang lebarnya selebar D tadi, dia memiliki kisi juga sebanyak N garis per sentimeternya. Nah, jadi untuk N ini adalah konstanta kisinya. Jadi kita bisa cari nanti D itu sama dengan 1 per N. Kalau kita mau cari N kan tinggal balik jadinya 1 per D. Ya. Nah, hampir sama dengan interferensi celah ganda sebenarnya konsepnya. Jarak dari celah atau kisi ke layar itu adalah L. Lebar kisi itu adalah D. Jarak antar pola itu sama dengan delta Y. Nah, untuk persamaan difraksi kisi itu kita bisa cari dengan persamaan D sin theta sama dengan N kali lambda, atau D dikali Y per L sama dengan N dikali lambda. Nah, di mana yang namanya D adalah lebar celah, theta itu sudut deviasi sinarnya, L itu adalah jarak celah atau jarak kisi ke layar, lambda itu adalah panjang gelombang yang digunakan. Oke, nah lalu bagaimana dengan menentukan nilai N-nya? Nilai N-nya hampir sama, kita menentukannya, cara menentukannya saat kita belajar gelombang interferensi celah ganda ya. Jadi kalau misalkan N-nya itu dari terang ke terang terdekat, itu N-nya sama dengan 1. N-nya sama dengan 1. Terang ke terang terdekat itu N-nya sama dengan 1. Jadi ini N-nya sama dengan 1. Lalu gelap ke gelap terdekat, itu juga N-nya sama dengan 1. Lalu kalau terang ke gelap terdekat, itu N-nya sama dengan setengah. Nah, jadi ini sebenarnya hampir sama dengan interferensi celah ganda, cara menentukannya. Cara menentukan N-nya, lalu persamaannya juga sama. Oke, gimana kalau kita lanjut dulu ke contoh soal? Oke, kita lanjut ke contoh soal yang pertama tentang difraksi kisi. Oke, untuk soal yang pertama, cahaya dengan panjang gelombang 500 nanometer, berarti yang diketahui di sini adalah panjang gelombangnya ya. Jadi yang dikasih tahu adalah panjang gelombang. Kita tahu panjang gelombang itu kan lambangnya lambda. Lambdanya 500 nanometer. Jadi N ini nanometer. Kita jadikan ke meter. Dari nanometer ke meter, 1 nanometer itu sama dengan 1 kali 10 pangkat min 9 meter. Berarti kalau 500 nanometer, artinya 500 kita kalikan 10
pangkat min 9. Jadi 500 kali 10 pangkat min 9 meter. Oke, atau kita bisa perkecil lagi kan, jadi 5 kali 10 pangkat min 7 meter. Oke, Bu lanjutkan. Katanya di sini jika didatangkan pada kisi. Jika pita terang orde pertama, kalau dia bilang pita terang orde pertama, berarti itu maksudnya dari terang 1 sampai ke terang pusat. Ya, berarti pita terang orde pertama dari terang 1 ke terang pusat itu N-nya sama dengan 1. Udah tahu ya gimana N-nya sama dengan 1? Sama, kalau kita gambarkan lagi, ini terang pusat, ini terang 1, berarti ini N-nya sama dengan 1. Jadi udah paham ya? Oke, Ibu lanjut. Membentuk sudut 30 derajat terhadap garis normal. Berarti itu sudut deviasinya 30 derajat terhadap garis normal. Berapakah banyak garis per sentimeter yang terdapat pada celah? Oke, berarti yang ditanyanya di sini adalah banyak garis per sentimeter itu yang dinamakan dengan N besar atau konstanta kisi tadi. Jadi bedakan ya, antara N kecil dengan N besar itu berbeda. N besar itu yang banyak garis per sentimeternya atau konstanta kisinya. Jadi gimana cara kita menjawabnya? Untuk menjawab soal ini, kalau kita mau cari N, kan kita punya persamaan tadi, yang D itu sama dengan 1 per N besar. Berarti kalau kita mau cari N itu sama dengan 1 per D. Gitu nggak sih? Nah, berarti kita harus mencari dulu berapa nilai D-nya. Kita harus cari dulu D-nya berapa. Ya. Berarti untuk mencari D di sini ada lambda, ada N, ada theta. Berarti kita pakai persamaan difraksi kisi yang ada theta-nya. D dikali sin theta sama dengan N dikali lambda. Berarti untuk D-nya, nggak usah, kalau ragu nggak usah diganti 1 per N dulu, dalam D saja dulu daripada ribet nanti. Sin-nya di sini sin 30 derajat sama dengan N-nya adalah 1 dikalikan ke lambdanya 5 kali 10 pangkat min 7 meter. Oke, D sin theta itu kan sin 30 kan sama dengan setengah. Sama dengan ini 5 kali 10 pangkat min 7. Berarti ini 2 kali silang ya. Berarti D-nya sama dengan 10 kali 10 pangkat min 7. Berarti D-nya 1 kali 10 pangkat min 8 meter. Oke. Sampai di sini baru kita cari nilai N-nya. Berarti kan kita punya D sama dengan 1 per N. Berarti 1 per N-nya kan kita ditanya ya, D-nya masukkan 1 kali 10 pangkat min 8 sama dengan 1 per N. Oke, berarti kalau kita ingin menentukan berapa nilai N-nya, kita tinggal balikkan. Artinya N itu sama dengan 1 per 1 kali 10 pangkat min 8. Nah, ini kan 1 dan satunya habis ya. Atau 1 kali 10 pangkat min 8-nya naik. 10 pangkat 8. Ini satuannya kan baru dalam meter. Berarti ini satuannya dalam garis per meter. Ya. Sedangkan dia mintanya garis per sentimeter. Berarti N sama dengan 1 dikali 10 pangkat 8. Ingat, garis per meter. Berarti itu kan ibaratnya 1 kali 10 pangkat 8 garis per meter. Kita ubah dari titik-titik garis per sentimeter. Gitu kan? Jadi kita ubah lagi. Jadi berapa garis per sentimeter? Itu kan harusnya. Berarti garis dari meter ke sentimeter kan kali 10 pangkat min 2. Iya nggak sih? Nah, berarti, kali 10 pangkat 2. Berarti ini kita bagi 10 pangkat 2 atau kali 10 pangkat min 2. Satuannya baru dalam garis per sentimeter. Jadi garis per sentimeter itu sama dengan berapa ini? 1 kali 10 pangkat 6 garis
per sentimeter. Gitu ya caranya. Oke, kita coba bahas soal yang kedua. Oke, untuk soal yang kedua, sebuah kisi difraksi dengan konstanta kisi 500 garis per sentimeter digunakan untuk percobaan difraksi dengan layar yang berjarak 2 meter dari kisi. Oke, berarti yang dikasih tahu di sini adalah sebuah kisi difraksi dengan konstanta kisi. Konstanta kisi itu tadi kan yang N besar ya. N besarnya sama dengan 500 garis per sentimeter. Digunakan untuk percobaan difraksi kisi dengan layar yang berjarak 2 meter dari kisi. Berarti jarak kisi ke layar atau jarak celah ke layar itu kan yang namanya L. L-nya 2 meter. Jika jarak antara dua garis terang berurutan pada layar 4,8 mm, berarti jarak dua garis terang berurutan. Berarti kan itu delta Y, jarak antar pola pada layar, jarak antara garis yang terdapat pada layar, atau jarak antar pita yang terdapat pada layar. Itu yang dinamakan dengan delta Y. Nah, delta Y-nya yang 4,8 mm, kita ubah ke meter, berarti 4,8 kali 10 pangkat min 3. 10 pangkat min 3 meter. Tentukan panjang gelombang cahaya yang digunakan. Berarti yang ditanya di sini, berapakah lambdanya? Oke, kita bisa jawab soalnya, pertanyaannya yang ditanya lambda. N-nya dikasih tahu, L-nya dan delta Y-nya juga ada. Kita ingat persamaan difraksi kisi itu kan sama dengan D yang ada delta Y-nya. D dikali delta Y per L sama dengan N dikali lambda. Nah, berarti kalau kita mau cari lambdanya, jadi kita harus cari dulu kan berapa itu D-nya. Cari dulu D-nya. D sama dengan 1 per N. Oke, berarti ini satuannya dalam garis per sentimeter. Berarti 1 per 500. 1 per 500 itu kan 0,2 kali 10 pangkat min 2. Ini satuannya baru dalam meter ya. Satuannya baru dalam meter karena di sini, satuannya baru dalam sentimeter ya. Karena ini kan garis per sentimeter. Berarti D-nya nanti satuannya dalam sentimeter baru dapatnya. Sedangkan kita butuh D-nya satuannya dalam meter. Berarti kalikan lagi 0,2 jadinya dikali 10 pangkat min 5. Atau ini jadinya kan 2 kali 10 pangkat min 3 cm. Oke, berarti ini jadinya 2 kali 10 pangkat min 5 meter. Gitu ya. Baru kita bisa cari nilai D-nya berapa. Untuk nilai D kan kita cari dengan persamaan apa tadi? D dikali delta Y per L sama dengan N dikali lambda. Oke, aku buat di mana ya? Di sini bisa ya. D dikali delta Y per L sama dengan N dikali lambda. Nah, D-nya kan kita dapat tadi 2 kali 10 pangkat min 5 kali delta Y-nya 4,8. Muat nggak ya? Kali delta Y-nya sama dengan, tunggu, kita sambung aja deh. Kita sambung aja di bagian bawahnya. Oke. Ini kita sambung aja di bagian sini. D dikali delta Y per L sama dengan N dikali lambda. Oke, sampai sini bisa. Kita lanjut lagi. Ujung-ujungnya bakal nyambung ke sini juga. Oke ya. Berarti di sini D-nya kita masukkan nih nilainya. 2 kali 10 pangkat min 5 kali delta Y-nya 4,8 kali 10 pangkat min 3
sama dengan N-nya. N-nya N. Berapa N-nya ini? Jarak dari terang yang berdekatan. 2 buah terang berdekatan berarti N-nya sama dengan 1. N-nya sama dengan 1. Terang berurutan. Jadi untuk terang berurutan itu N-nya sama dengan 1 dikali lambda. Lambdanya ditanya per L. L-nya tadi 2 meter. Ini disejajarkan dulu sama dengannya biar enak. Oke, 1 dikali lambda. Itu ya. Nah, berarti yang ini kita bisa bagi dulu. Sederhanakan dulu ini nilainya. Ini 2, ini 2. Berarti tinggal di sini 4,8 kali 10 pangkat min 8 sama dengan 1 kali lambda kan? Lambda. Jadi langsung kita dapat lambdanya dalam satuan meter. Oke. Jadi lambdanya sama dengan 4,8 kali 10 pangkat min 8 satuannya dalam meter. Oke ya. Ini untuk soal yang kedua. Kita lanjut ke polarisasi cahaya. Oke, kita lanjut ke polarisasi cahaya. Nah, polarisasi cahaya itu adalah peristiwa pengkutuban cahaya karena adanya sebagian penyerapan arah getar cahaya. Nah, polarisasi cahaya ini dapat disebabkan oleh pemantulan, pembiasan, penyerapan, dan hamburan. Nah, ada beberapa percobaan atau ada beberapa polarisasi yang bisa terjadi. Yang pertama yang akan kita pelajari itu adalah polarisasi akibat pemantulan dan pembiasan. Lalu yang kedua nanti polarisasi akibat penyerapan. Nah, kita lanjut dulu ke yang pertama, polarisasi akibat pemantulan. Nah, polarisasi akibat pemantulan dan pembiasan ini bisa terjadi jika sinar pantulnya tegak lurus dengan sinar biasnya. Nah, jadi kalau kita ingat lagi waktu kita di SMP belajar tentang hukum pembiasan dan hukum pemantulan, itu ada 2 buah sinar yang datang. Nanti sinar ini datang mengenai salah satu medium. Maka sinar itu kalau mengenai satu buah medium saja, ada beberapa sinar yang dipantulkan. Nah, kalau medium pertama dan medium keduanya berbeda, jika ada perbedaan 2 buah medium, maka pada medium keduanya sinar itu akan dibiaskan. Contohnya begini, anggaplah medium 1 ini udara, medium 2-nya kaca. Jika sinarnya datang mengenai permukaan kaca, maka sebagiannya ada yang dipantulkan, ada yang dibiaskan. Begitu. Nah, sinar datang itu membentuk sudut dengan garis normal, itu yang dinamakan dengan sudut datang. Sinar pantul, pada polarisasi ini sinar pantulnya itulah sinar pantul yang terpolarisasi atau sinar terpolarisasi. Nah, sinar terpolarisasi atau sinar pantulnya membentuk sudut sebesar theta terhadap garis normal. Oke, lalu pada medium 2 terlihat ada sinar bias. Nah, sinar bias ini adalah sinar yang dibiaskan melalui medium 2. Oke, tadi medium 1-nya kita misalkan udara, medium 2-nya kaca. Tapi tidak selalu udara dengan kaca. Bisa saja medium 2-nya bentuknya lain. Oke, bisa saja air dan lain sebagainya. Nah, antara sinar bias dengan garis normal ini dia membentuk sudut sebesar sudut bias atau itu yang disebut dengan R. Nah, oke. Sekarang kita lihat di sini. Tadi kita punya syarat bahwa polarisasi ini terjadi, polarisasi akibat pemantulan dan pembiasan ini terjadi jika sinar pantulnya tegak lurus dengan sinar biasnya. Ya kan? Tegak lurus dengan sinar biasnya. Maka kita bisa lihat di sini, karena sinar pantul dan sinar bias itu saling tegak lurus, maka kita bisa ambil di sini. Ini sinar pantul, ini sinar bias. Kalau mereka saling tegak lurus, itu sudut yang mereka bentuk di sini adalah 90 derajat. Benar kan? Jadi sudut yang mereka bentuk adalah 90 derajat karena sinar pantulnya
tegak lurus dengan sinar biasnya. Jadi sudut yang mereka bentuk adalah 90 derajat. Nah, berarti kalau kita jumlahkan theta ditambah 90 ditambah R, berarti ini besarnya semua adalah 180. Ya kan? Berarti kalau kita pindah ruaskan, theta ditambah R 90 derajatnya kita pindah ruaskan, berarti theta tambah R sama dengan 180 kurang 90. Berarti theta ditambah R sama dengan 90 ya. Ingat lagi, yang namanya sudut theta itu adalah sudut pantul atau sudut terpolarisasi. Jadi bisa aja theta ini sama dengan IP sama juga dengan I, sesuai dengan hukum pemantulan tentang hukum Snellius tentang pemantulan. Sudut datang dan sudut pantul itu besarnya sama. Jadi sin theta dengan I itu sama. IP di sini adalah sama dengan theta ya. Sinar pantul terpolarisasi. Oke. Besar sudut pantul yang terpolarisasinya. Jadi kalau kita mau cari sudut biasnya, R ini sudut bias, kita bisa cari dengan 90 derajat dikurang IP. IP ini tadi sudut terpolarisasi atau sudut pantulnya. Oke. Next kita lanjut ke hukum Snellius tentang pembiasannya. Oke, kita ingat dulu hukum Snellius tentang pembiasan, di mana indeks bias dikali sudut sin dari sudut datangnya itu besarnya akan sama dengan hasil perkalian indeks biasnya dikalikan dengan sin sudut biasnya. Ya. Nah, jadi ini kita bisa rumuskan lagi. N ini indeks bias, kalau medium satunya udara berarti N satunya indeks bias udara. N1 sin I sama dengan N2 sin R. Ingat tadi kita dapat rumus R itu sama dengan 90 dikurang IP, gitu nggak ya? Nah, maka ini kita bisa ganti R-nya jadi 90 derajat dikurang IP. IP itu apa tadi? Sama dengan theta ya, atau sudut pantulnya. Oke. Nah, berarti di sini N1 dikali sin I sama dengan N2. Kalau kita punya sin 90 derajat dikurang theta, itu kan sama dengan nilainya cos theta. Oke, ulang ya. Kalian belajar di trigonometri, sin 90 derajat kurang theta itu besarnya sama dengan cos theta, benar? Oke. Jadi ini sin 90 derajat kurang IP ini sama dengan cos IP. Gitu nggak sih? Nah, cos IP. Oke, lanjut ya. Ini kan I-nya juga sama dengan IP. Karena kan sudut datang dengan sudut pantulnya besarnya sama. Kalau sudut datangnya 30, sudut pantulnya juga 30. Sudut pantul ini kan IP. Sudut datang ini kan I. Oke ya. Nah, jadi kalau kita mau cari lagi, kalau kita sederhanakan lagi nih bentuknya, sin IP per cos IP itu sama dengan N2 per N1. Nah, ingat lagi, sin per cos itu sama dengan apa? Kalau kita belajar trigonometri yang sin per cos itu yang namanya tan ya. Berarti tan IP itu sama dengan N2 per N1. Tuh. Jadi ini bisa kita buatkan persamaannya. Oke. Gimana kalau kita masuk dulu ke contoh soal yang kedua? Oh, Ibu jelaskan dulu N ini apa ya? Coba dipandang-pandang dulu rumusnya. Oke. Jadi yang namanya N ini dia indeks bias. Oke. Kita lihat lagi. Jadi yang namanya N, di mana untuk N1 mulai dari N1 itulah indeks bias dari sinar datang. Oke, N2 berarti itu indeks bias sinar biasnya. Oke. Lalu ada di sini I atau theta.
IP itu adalah sudut pantul atau sudut terpolarisasi. Ya. Lalu ada R. R itu yang dinamakan dengan sudut bias. Paham maksudnya? Oke ya. Sudut pantul terpolarisasi ini dengan sudut datang itu besarnya sama. Jadi dicatat saja, itu sesuai dengan hukum Snellius-nya. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Kalau tidak, kita lanjut dulu ke contoh soalnya. Oke, kita lihat contoh soalnya. Tentukan besar sudut terpolarisasi suatu zat jika perbandingan indeks bias medium cahaya bias dengan indeks bias medium cahaya datang adalah akar 3. Oke, berarti di sini yang dikasih taunya adalah perbandingan antara indeks bias medium cahaya bias. Berarti indeks bias medium cahaya bias itu kan N2 ya. N2 dibandingkan dengan indeks bias medium cahaya datang. Berarti itu N1. N2 banding N1 sama dengan tadi perbandingannya akar 3. N1-nya apa, Bu? Dia datang dari mana? Nah, dia datangnya kan dari cahaya. Indeks biasnya sama dengan 1. Kalau nggak dia bilang indeks biasnya dari mana, indeks bias medium cahaya itu kan 1. Itu yang kalian ingat. Cahaya, dia punya indeks biasnya 1. Jadi ini indeks bias mediumnya datang dari udara. Bukan cahaya ya, indeks bias medium udara. Indeks bias medium udaranya sama dengan 1. Oke, kan dia nggak bilang di sini dia cahayanya datang dari udara atau dari mana. Kalau dia tidak bilang berarti itu datangnya dari udara. Oke, kita lanjut ini. Berarti yang ditanyakannya, tentukan besar sudut terpolarisasi. Sudut terpolarisasi kan tadi itu yang namanya IP ya. Berapa besar IP-nya. Nah, kita punya persamaan tadi tan IP sama dengan N2 per N1. Berarti tan IP N2-nya akar 3, N1-nya 1. Nah, berarti akar 3 per 1 itu kan dapatnya akar 3 ya. Tan IP-nya sama dengan akar 3. Caranya gini, tan berapa yang hasilnya akar 3. Kalau dilihat lagi yang hasilnya akar 3 adalah 60. Berarti IP-nya adalah 60 derajat. Kalian boleh lihat tabel tan yang hasilnya akar 3 itu adalah 60 derajat. Oke, itu soal yang pertama. Jadi ya nggak terlalu susah juga gitu ya. Oke, kita lanjut soal yang kedua. Seberkas sinar datang dari udara ke kaca dengan indeks bias medium kacanya adalah 1,73. Jika sinar yang dipantulkan terpolarisasi linear, berapakah besar sudut biasnya? Oke, di sini kita dikasih tahu kalau indeks bias medium kaca, katanya sinarnya datang dari udara ke kaca. Berarti indeks bias medium datangnya itu indeks bias udara kan? Indeks bias udara sama dengan 1. Walaupun tidak dikasih tahu di soal, kita wajib hafal indeks bias udara itu berapa. Indeks bias udara itu adalah 1 ke kaca, berarti dibiaskan ke kaca. Berarti indeks bias medium biasnya adalah indeks bias kacanya adalah 1,73. Jika sinar yang dipantulkan terpolarisasi linear, maksudnya begini. Kalau sinarnya terpolarisasi linear, berapakah besar sudut biasnya? Berarti yang ditanyakan adalah sudut biasnya. Berapakah sudut biasnya? Berarti sudut bias apa ya? Sudut bias itu adalah R. Oke, kita mencari R tadi kan kita punya persamaan
Yang mana persamaan dari R itu R adalah 90 dikurang IP, ya kan? Berarti kita harus cari tahu dulu IP-nya berapa. Kita cari tahu dulu IP-nya berapa. Berarti kita kan punya tan IP sama dengan N2 per N1. Berarti tan IP sama dengan N2-nya adalah 1,73 per N1. N1-nya adalah 1. 1,73 itu bentuk lain dari akar 3 loh teman. Berarti per 1, berarti itu yang dinamakan dengan tan IP. Berarti tan dari akar 3 itu adalah berapa tadi? IP-nya di sini 60 derajat. Ya enggak? Nah, berarti yang ditanyanya berapakah R-nya? Berarti untuk mencari R kan 90 dikurang IP. Berarti 90 kurang 60 itu adalah 30 derajat. Ya. Jadi ini 30 derajat. Jadi besar sudut biasnya atau R-nya adalah 30 derajat. Kita lanjutkan ke polarisasi akibat absorpsi selektif. Absorpsi itu kan kalau di bahasa Indonesia kan itu artinya penyerapan ya. Jadi bisa aja artinya polarisasi akibat penyerapan selektif. Maksudnya cahaya yang diserapnya itu dipilih-pilih. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Polarisasi akibat absorpsi selektif ini menggunakan alat yang dinamakan dengan Polaroid. Jadi kalau kalian pernah melihat film Polaroid, bukan film filmnya film drama atau segala macam ya, tapi maksudnya dengan menggunakan alat yang dinamakan dengan Polaroid. Nah, itu alatnya ada dua macam. Namanya adalah polarisator dan ada yang dinamakan dengan analisator. Nah, polarisator itu gunanya apa? Polarisator itu gunanya untuk mempolarisasikan cahaya. Jadi untuk mengkutupkan cahaya. Nah, analisator itu gunanya untuk mengurangi intensitas cahaya yang masuk. Nah, jadi kalau kita menggunakan kacamata Polaroid, itu kita bisa melihat cahaya yang masuk ke mata kita itu terbatas. Jadi hanya beberapa yang bisa kita lihat cahayanya. Oke. Nah, kita lihat di sini. Anggaplah ini yang dinamakan dengan polarisator. Jadi ini namanya polarisator. Yang ini yang dinamakan dengan analisator. Oke, ada yang dinamakan dengan polarisator dan ada yang dinamakan dengan polarisator. Mula-mula, misalkan kita punya intensitas cahaya mula-mula, intensitas cahaya awal atau I0, kita punya intensitasnya seperti ini gambarnya, misal ya. Lalu kita hambat dengan polarisator. Jadi cahaya datang tadi, cahaya mula-mula tadi, kita hambat dengan polarisator. Maka nanti yang akan terserap atau yang berhasil melewati polarisator adalah setengahnya. Karena ini bentuknya lurus, ini hanya ilustrasi aja ya. Jadi yang lewat juga, yang ini kan vertikal ini. Yang lewat hanya yang vertikal aja. Jadi ibaratnya setengahnya. Ini kan 4 ini. 1, 2, 3, 4. Nah yang bisa lewat ke polarisator hanya setengahnya aja. Nah jadi kita bisa rumuskan I ini adalah intensitas cahaya yang melewati polarisator. Nah, jadi besarnya setengah dari intensitas cahaya mula-mula. Lalu setelah itu dihambat lagi. Jadi dihambat lagi dengan alat yang dinamakan dengan analisator. Ingat, analisator itu gunanya untuk mengurangi intensitas cahaya. Jadi kalau misalkan tadi yang berhasil melewati polarisator itu adalah setengah I0 atau sebesar I, maka yang akan berhasil melewati analisator adalah sebesar I aksen. I aksen itu besarnya I cos theta. Ya, I cos kuadrat theta. Jadi kalau Ibu buatkan I cos kuadrat theta besarnya. Tadi tinggal kuadratnya ya. Nah,
Jadi kalau yang ditanya berapakah intensitas cahaya yang dapat melewati analisator, itu yang dinamakan dengan I aksen. Theta itu apa? Theta itu sudut putar yang dibentuk oleh analisatornya. Oleh analisator dan polarisatornya. Itu yang namanya theta. Jadi kita bisa rumuskan kalau I itu yang namanya I sama dengan setengah dari intensitas cahaya mula-mula atau I0 ya. Nah, sedangkan kita dapat rumusnya I aksen itu sama dengan I cos theta. Gitu ya. Jadi kita bisa rumuskan I aksen itu juga sama dengan setengah I0 cos kuadrat theta. Oke, ini persamaannya. Ketiga ini perlu sekali. Jadi 1, 2. Nah, jadi inilah persamaan untuk polarisasi akibat absorpsi selektif. Oke, jadi kalau dilihat, kalau kita rumuskan apa itu I, apa itu I0, apa itu I aksen, di mana yang namanya I0 itu intensitas mula-mula. Intensitas cahaya mula-mula. Kalau I berarti intensitas cahaya yang melewati polarisator. Satuan intensitas itu bisa dalam kandela ya. Atau ada namanya I aksen. Kandela itu bisa watt per meter kuadrat. Jadi ini watt per meter kuadrat. Oke, ini dibuatnya di bawah aja deh. Watt per meter kuadrat. Lalu yang I ini, I aksen ini, itulah intensitas cahaya yang melewati analisator. Oke, jadi bisa digeser sedikit. Jadi yang namanya I aksen itu adalah intensitas cahaya yang melewati analisator. Oke, kita lanjut dulu ke contoh soalnya. Oh ya, kita belum namakan tadi ya. Theta itu adalah sudut putar. Sudut putar analisator. Polarisator. Oke, itu ya dia. Jadi bisa dilihat-lihat sejenak. Kita lanjut dulu ke contoh soal tentang polarisasi akibat absorpsi selektif. Oke. Oke, kita lihat tentang contoh soal polarisasi akibat absorpsi selektif. Oke. Di sini ada contoh soal polarisator dan analisator diatur sehingga cahaya yang melewati mereka maksimum. Agar intensitas cahaya yang keluar dari analisator, berarti itu tadi kan yang dinamakan dengan I aksen. Nah, katanya di sini I aksennya adalah 1/4 kali intensitas cahaya yang keluar dari polarisator. Berarti ini 1/4 dari intensitas cahaya yang keluar dari polarisator. Berapakah besar sudut analisator yang harus diputar katanya? Jadi yang ditanyanya berapakah sudut yang harus diputar atau tetanya. Oke, berarti kan kita punya tadi persamaannya. Kalau I aksen itu sama dengan I cos kuadrat theta, ya kan?
Berarti I aksennya tadi kan sama dengan 1/4 I0 kan. Nah, I aksennya adalah 1/4 I0. Ulang ya. Katanya di sini tadi, agar intensitas cahaya yang keluar dari analisator adalah 1/4 kali cahaya yang keluar dari polarisator. Sorry, berarti ini I-nya. Oke, ulang baca soalnya. Katanya agar intensitas cahaya yang keluar dari analisator. Intensitas cahaya yang keluar dari analisator kan I aksen. Sama dengan 1/4 kali intensitas cahaya yang keluar dari polarisator. Cahaya yang keluar dari polarisator kan I. Yang I0 itu mula-mula ya. Tadi I0 Ibu bikin ya. Yang ditanya di sini, berapakah besar sudut polarisator yang harus diputar? Berarti kan yang ada sudutnya kita pakai persamaan I aksen sama dengan I cos kuadrat theta. Berarti I aksennya kan itu dimasukkan 1/4 I sama dengan I dikali cos kuadrat theta. Di kanan ada I, di kiri ada I. Berarti ini boleh dicoret. Berarti tinggal lagi apa? Di sini 1/4 sama dengan cos kuadrat theta. Berarti untuk mencari cos tetanya, ingat ya, kalau cos kuadrat theta itu kan hasil cos tetanya dikuadratkan. Hasil cos tetanya dikuadratkan. Berarti untuk membalikkan ke cos theta lagi, ininya diakarkan, ya kan? Akar dari 1/4. Akar dari 1/4 berapa? Setengah kan? Setengah sama dengan cos theta. Berarti tetanya itu theta berapa, cos theta berapa, yang hasilnya setengah. Berarti cos berapa itu? Cos 60 kan? Oke. Inilah jawabannya. Paling nanti bisa saja soalnya ditukar dalam bentuk persentase gitu. Oke, sekian dulu belajar kita tentang gelombang cahaya. Sampai sini habis tentang gelombang cahaya. Mungkin nanti Ibu akan menyisipkan beberapa video tentang aplikasi dari Polaroid ya, film Polaroid. Nanti Ibu akan tunjukkan aplikasinya, videonya sebentar, kalau bisa gitu ya. Tapi kalau tidak ya selamat belajar. Silahkan dipelajari lagi, diulang-ulang tonton videonya. Silahkan dicatat ke dalam catatan kalian, dan next kita akan kerjakan latihan bersama secara online. Oke, terima kasih.